Oke, mari kita bahas salah satu topik terpenting di dunia kesehatan saat ini. Sudah sampai mana sih kita dalam perang melawan kanker? Nah, laporan terbaru untuk tahun 2026 ini menunjukkan gambaran yang jujur luar biasa penuh harapan. Jauh lebih dari yang mungkin kita bayangkan beberapa tahun lalu. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Kita mulai dari angka ini ya, 70%. Coba deh lihat angka ini baik-baik. Ini bukan cuma statistik biasa, ini adalah sebuah pencapaian raksasa dalam kedokteran modern. Ini adalah angka kelangsungan hidup relatif 5 tahun untuk semua jenis kanker digabung jadi satu. Angka yang beberapa dekade lalu rasanya cuma mimpi. Pencapaian ini tuh benar-benar sebuah tonggak sejarah. Bukan cuma soal angkanya yang naik, tapi tentang perubahan cara kita memandang diagnosis kanker. Kalau dulu diagnosis kanker seringkali terasa seperti tanda titik di akhir sebuah kalimat, sekarang ini jauh lebih terasa seperti tanda koma. Sebuah jeda, bukan akhir cerita. Biar kebayang seberapa besar lompatannya, coba kita lihat ke belakang. Di pertengahan tahun 70-an, peluang seseorang untuk bertahan hidup 5 tahun setelah didiagnosis kanker itu cuma 49%. Yah, pada dasarnya kayak lempar koin, 50-50. Hari ini, dengan angka 70%, koin itu jelas jauh lebih berpihak pada kita. Kemajuan ini kalau dihitung-hitung udah mencegah sekitar 4,8 juta kematian sejak tahun 1991. Luar biasa. Nah, yang lebih bikin takjub lagi adalah kemajuan terbesarnya terjadi di mana? Kita nggak ngomongin kanker yang mudah, kita ngomongin beberapa jenis kanker yang dulunya paling ditakuti. Lihat mieloma, angkanya naik hampir 2 kali lipat. Melanoma metastatik lebih dari 2 kali lipat. Dan ini yang paling gila, kanker paru stadium lanjut, dulu angkanya cuma 2%, sekarang 10%, lompatan 5 kali lipat. Ini bukan cuma angka ya, ini bukti nyata kalau terapi yang makin pintar itu benar-benar bekerja. Pertanyaan besarnya tentu aja, gimana caranya? Kok bisa kita bikin lompatan sebesar ini? Jawabannya ada pada 2 revolusi besar yang terjadi bersamaan, yang mengubah total cara kita melawan penyakit ini. Revolusi yang pertama namanya imunoterapi. Idenya sebenarnya sederhana, tapi brilian banget. Jadi, daripada kita pakai obat kimia dari luar buat meracuni sel kanker, gimana kalau kita melatih sistem kekebalan tubuh kita sendiri untuk jadi pembunuh yang super presisi? Kunci buat membuka kekuatan sistem imun kita itu ada di sesuatu yang namanya neoantigen. Anggap aja ini kayak bendera merah. Waktu sel normal bermutasi jadi sel kanker, sel itu mulai memunculkan protein-protein aneh di permukaannya. Nah, protein aneh inilah neoantigen. Inilah penanda yang bikin sistem imun kita bisa bilang, aha, ini musuh. Analoginya yang paling pas mungkin gini ya. Ini tuh kayak kita ngasih foto buronan penjahat ke sistem kekebalan tubuh kita. Vaksin kanker personal ini pada dasarnya ngasih foto sel kanker unik yang ada di tubuh pasien, terus bilang ke sistem imun, ini targetnya, kejar dan hancurkan. Dan prosesnya ini udah bukan fiksi ilmiah lagi. Ini nyata dan canggih banget. Pertama, sampel tumor pasien diambil, terus DNA-nya dianalisis buat nemuin mutasi uniknya. Disinilah AI atau kecerdasan buatan masuk. AI akan memprediksi dari semua mutasi itu mana yang bakal jadi bendera merah paling efektif. Nah, dari situ dibuatlah resep vaksin mRNA khusus buat pasien itu. Setelah disuntikkan, vaksin ini akan ngajarin pasukan imun kita buat ngenalin dan ngehancurin semua sel kanker dimanapun mereka sembunyi. Dan bagian paling kerennya, ini bukan cuma teori di laboratorium. Teknologi ini udah berjalan di berbagai uji klinis di seluruh dunia sekarang. Dan hasilnya, wow, hasilnya mulai mengubah cara kita mengobati kanker. Kita lihat contoh nyatanya. Untuk pasien melanoma resiko tinggi, kombinasi imunoterapi dengan vaksin mRNA personal ini bisa nurunin resiko kankernya kambuh atau kematian sampai hampir setengahnya. Terus, buat kanker pankreas, salah satu yang paling mematikan, vaksin sejenis ini berhasil memicu respons sel T pembunuh kanker yang kuat dan tahan lama di separuh pasien. Ini pencapaian yang luar biasa. Oke, punya senjata yang ampuh itu satu hal, tapi itu baru setengah dari cerita. Revolusi besar kedua terjadi di area deteksi. Soalnya, nemuin kanker sedini mungkin itu sama pentingnya dengan punya obat yang canggih.
Disinilah perubahannya total. Cara lama itu reaktif. Kita nunggu sampai ada gejala, baru periksa. Seringnya, pas ketahuan, kankernya udah stadium lanjut. Nah, cara baru ini proaktif. Lewat tes darah sederhana yang disebut biopsi cair, AI bisa menganalisis potongan-potongan DNA yang ada di darah kita. AI ini bukan cuma nyari mutasi, tapi juga pola pecahnya DNA itu, disebut fragmentome, untuk nemuin jejak molekuler kanker paling awal. Bahkan jauh sebelum tumornya bisa kelihatan di alat scan. Tapi, tentu saja, kita harus realistis. Perjuangan ini masih jauh dari kata selesai. Di tengah semua kabar baik ini, penting buat kita tahu tantangan apa yang masih ada di depan sebelum kita melihat ke masa depan yang bahkan lebih cerah lagi. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget perbedaannya. Di satu sisi, ada kanker kayak prostat yang tingkat kelangsungan hidupnya udah dekat 100%. Tapi di sisi lain, kanker seperti paru dan pankreas angkanya masih jauh di bawah. Inilah kenapa riset sekarang fokus banget ke jenis-jenis kanker yang paling bandel ini. Karena setiap sedikit kemajuan di sini, artinya ribuan nyawa bisa terselamatkan. Dan ini membawa kita ke tujuan paling akhirnya. Tujuan riset kanker itu bukan lagi cuma soal mengobati penyakit, tapi gimana caranya kita bisa menghentikan penyakit ini bahkan sebelum ia mulai. Nah, disinilah masa depan yang sebenarnya. Proyek seperti uji coba Lungvax ini benar-benar mengubah permainan. Ini bukan vaksin buat ngobatin kanker paru, tapi buat mencegahnya. Sasarannya adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Tujuannya adalah melatih sistem imun mereka buat mengenali dan menghabisi sel-sel prakanker sebelum mereka sempat jadi ganas. Ini adalah era baru yang disebut pencegatan kanker. Jadi, kalau kita rangkum, poin-poin kuncinya adalah, pertama, kita udah sampai di tonggak sejarah baru, 70% tingkat kelangsungan hidup. Kedua, kemajuan ini didorong oleh kekuatan pengobatan personal seperti vaksin mRNA. Ketiga, AI memberi kita kemampuan super buat mendeteksi kanker lebih awal. Dan yang paling penting, fokus kita sekarang bergeser ke tujuan utama, pencegahan, bukan cuma pengobatan. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir sekaligus optimis. Teknologi yang sama yang merevolusi pengobatan kanker ini, mRNA, AI, rekayasa imun, nggak akan berhenti di sini. Kalau kita sekarang bisa mulai menaklukkan salah satu penyakit paling menakutkan bagi manusia, coba bayangkan, penyakit apa lagi yang bisa kita taklukkan selanjutnya? Terima kasih banyak sudah menyimak.